Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang kerendahan hati. Kerendahan hati penting untuk kita pelajari agar di dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak Nathan maupun anak-anak bisa untuk jauh dari sikap yang namanya sombong. Karena lawan dari rendah hati adalah sombong. Tentu banyak kalian pernah melihat orang-orang yang sombong dan kalian juga tidak suka dengan orang-orang sombong. Dan oleh karenanya, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita perlu belajar dari Tuhan Yesus yang juga rendah hati. Manusia yang rendah hati adalah manusia yang sadar bahwa dirinya tidak sempurna. Contoh begini, kita punya banyak kelebihan. Misal bisa main musik, bisa bernyanyi. Tapi meskipun punya banyak kelebihan, pasti ada satu ataupun beberapa kekurangan yang dimiliki. Makanya tidak ada manusia yang sempurna, hanya Tuhan Yesus yang sempurna. Hanya Allah yang sempurna. Kerendahan hati berasal dari kata humus, dan kata humus itu dari bahasa Latin. Artinya tanah atau bumi. Jadi kerendahan hati maksudnya adalah menempatkan diri membumi ke tanah. Jadi kan begini anak-anak. Bumi itu kan ada di bawah. Di atasnya tanah ini atau di atasnya bumi ini ada yang namanya langit. Jadi dari hal ini kita belajar tentang satu posisi. Ketika kita belajar rendah hati, artinya kita memang benar-benar menyadari posisi kita bukanlah posisi yang berada di posisi yang tinggi, tetapi di posisi yang rendah. Kenapa? Karena ada yang pantas untuk berada di posisi yang lebih tinggi. Dalam hal ini kita mengakui bahwa Tuhanlah di atas kita. Karena Dialah pencipta kita dan kita adalah ciptaannya. Pada Kejadian 3 ayat 19 dikatakan, ingatlah bahwa kamu adalah debu dan kamu akan kembali menjadi debu. Mengacu pada bagian Alkitab ini nyata bahwa manusia itu bukan siapa-siapa. Manusia hanyalah makhluk ciptaan Allah seperti yang Pak Nathan katakan tadi. Sehingga memang kita harus mengakui keterbatasan dan ketidakberdayaan kita dibandingkan dengan Allah yang adalah Sang Pencipta. Kerendahan hati dalam pemahaman iman Kristen adalah rasa takjub dan hormat manusia pada Allah Pencipta. Maksudnya begini, ketika kita punya rasa takjub, ibarat kita akan ngomong, wah Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa, aku kagum kepada Tuhan. Dan kita punya rasa hormat artinya kita sopan sama Tuhan. Kita menghargai Tuhan. Kita mencintai Tuhan, itu menunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan. Bahkan kita juga mengikuti perintah-perintah Allah, itu termasuk dalam sikap menghormati Tuhan sebagai pencipta. Kerendahan hati mengantarkan kita untuk mengakui bahwa kita manusia dan segala ciptaan di dunia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kerendahan hati lahir dari pengenalan akan diri sendiri dan Tuhan. Kerendahan hati lahir dari sikap yang sepenuhnya bergantung kepada Allah. Maksudnya begini. Pengenalan akan diri sendiri mengacu pada kesadaran bahwa segala yang baik pada kita datang dari Allah dan milik Allah. Sedangkan
sikap yang sepenuhnya bergantung pada Allah. Sebagai makhluk ciptaan yang berdosa dan memiliki banyak keterbatasan, manusia beriman hendaknya menggantungkan diri pada rahmat dan pengasihan Allah. Kita sebagai manusia belajar menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga setiap usaha kita perlu melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan ya kita berdoa, ya. Kita sebelum melakukan aktivitas kita berdoa supaya Tuhan tolong kita. Untuk mengenal Tuhan bisa lewat membaca Alkitab, berdoa, beribadah, bersekutu. Itu cara untuk mengenal Tuhan. Sedangkan kita juga perlu mengenal diri kita, anak-anak. Misal ketika kamu belajar untuk mengenal dirimu, kamu akan tahu, oh kelebihanku adalah ini dan kekuranganku adalah ini. Misal kamu punya kekurangan cepat marah. Nah, kamu juga harus belajar untuk mengikis sifat emosionalmu ini. Begitu, itulah namanya rendah hati. Ciri-ciri kerendahan hati: 1. Takut akan Tuhan dan menggantungkan hidup padanya. 2. Taat kepada Tuhan dan melakukan perintah atau ajarannya. 3. Menghindari pemegahan diri sendiri, tidak menyombongkan diri. 4. Menghargai kelebihan orang lain. 5. Menyadari kelemahan diri. 6. Menghargai talenta yang Tuhan berikan dan dipakai untuk menolong orang lain dan berpartisipasi dalam komunitas gereja. Maksudnya ketika kamu punya kemampuan atau kelebihan, hargailah itu. Dengan cara apa? Kamu perlu mengembangkannya. Kamu perlu belajar lebih lagi supaya talentamu maksimal, kelebihanmu maksimal. Dan gunakanlah untuk menolong orang lain dan melayani Tuhan. Bersedia menolong tanpa mengharapkan imbalan, menolong orang lain dengan tulus. Nah, kemudian perbedaan rendah hati dan rendah diri. Perbedaan rendah hati dan rendah diri. Rendah hati adalah sikap yang dapat ditunjukkan melalui kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang fana, yang penuh keterbatasan. Karena itu manusia bergantung sepenuhnya pada Allah. Sedangkan rendah diri adalah perasaan inferior, di mana seseorang selalu merasa dirinya tidak berarti dibandingkan dengan orang lain. Perasaan inferior itu perasaan minder, perasaan yang merasa dirinya nggak bisa apa-apa, yang nggak bisa melakukan seperti yang orang lain lakukan. Nah, ini perasaan atau sikap yang perlu kita hindari, rendah diri ini. Contoh begini anak-anak. Wah, kamu main musiknya bagus ya. Terus orang itu jawab begini, enggak kok, apalah aku dibandingkan dirimu. Aku ini nggak bisa seperti dirimu. Nah, ini rendah diri. Padahal kalau ada orang mengatakan, wah bagus ya permain musikmu, ya kita perlu menjawab dengan rendah hati. Oh begitu ya, terima kasih. Saya juga baru belajar. Kalau ada yang kamu bisa ajarkan ke saya, tolong ajarkan saya supaya saya lebih bisa lagi. Nah, itu rendah hati. Oleh karenanya, hati-hati anak-anak. Hargailah dirimu juga. Jangan kamu sampai punya perasaan rendah diri. Semua orang di hadapan Tuhan sama. Tuhan sudah berikan kemampuan khusus di dalam kehidupanmu. Tinggal kamu mau atau tidak untuk mengembangkannya. Ini pelajaran kita pada hari ini. Biarlah kita bisa menerapkan hidup atau kehidupan yang rendah hati. Sehingga hidup kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.